Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix dengan dosen pengampu Ibu Erni Puspanantasari Putri, STMENG, PhD. Namun, sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wanda Widiantika dengan NBI 14122000088. Tugas ini sebagai pemenuhan EAS. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai profil perusahaan, yaitu PT Sumber Gizi Nusantara, yang merupakan perusahaan produsen pakan ternak ayam yang melayani wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah melalui 2 unit produksi semi-otomatis. Perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan seperti pemborosan bahan baku, lonjakan konsumsi energi, tingginya downtime mesin, dan ketidakkonsistenan volume produksi. Kondisi ini menyebabkan peningkatan biaya operasional dan resiko keterlambatan distribusi. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan metode OMAX atau Objective Matrix guna mengukur produktivitas secara objektif dan menyeluruh. Metode ini menilai 4 aspek utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan perbaikan yang lebih tepat. Dari latar belakang permasalahan tersebut, tentunya kita membutuhkan data untuk melanjutkan perhitungan OMAX. Nah, berikut merupakan data dan kriteria pengukuran, yang mana pengamatan dilakukan selama 17 periode atau sama dengan bulan Januari 2024 hingga bulan Mei 2025. Nah, dapat dilihat di sini bahwa beberapa tabel ini menunjukkan periode, yaitu 1 hingga 17, yang mana menunjukkan bulan Januari 2024 hingga bulan Mei 2025. Nah, di sini terdapat data input dan juga data output. Nah, untuk data input terdapat 4 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama adalah bahan baku. Kriteria kedua adalah tenaga kerja. Kriteria keempat adalah energi. Kriteria yang ketiga yaitu energi. Dan kriteria yang keempat adalah mesin. Setelah kita analisis data dengan kondisi yang ada, langkah selanjutnya yaitu kita memperhitungkan rasio performance tiap kriteria pengukuran. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio performansi dari data yang telah dikumpulkan di slide sebelumnya. Nah, untuk mengetahui rasio performance, kita menggunakan rumus output dibagi dengan input. Yang tadi kita kan sudah ada datanya ya untuk output dan juga input. Nah, berikut merupakan hasil dari perhitungan rasio setiap kriteria pada 17 periode. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dan juga standar deviasi. Berikut merupakan rumus rata-rata dan juga standar deviasi. Dapat dilihat di sini. Lalu kita akan mengimplementasikan rumus ini. Di sini didapatkan tabel yang mana perhitungannya akan saya jelaskan, yang mana periode seperti tadi adalah 17 dengan bulan dan tahun yang sudah ditentukan. Dan untuk XI ini adalah performance yang tadi telah kita hitung. Kita masukkan ke sini. Lalu, kalau sudah kita masukkan XI per setiap kriteria, langkah selanjutnya yaitu kita menotalkan setiap XI per kriterianya. Contohnya pada kriteria 1, total XI-nya adalah 58,6. Lalu, hal tersebut dilakukan secara berulang hingga kriteria yang keempat. Selanjutnya, kita menghitung rata-ratanya. Caranya adalah dengan total dibagi dengan banyak data.
yang mana banyak data adalah sejumlah 17. Sehingga untuk rata-rata pada kriteria pertama, yaitu rumusnya 58,6 dibagi dengan 17, sehingga hasilnya adalah 3,4. Hal itu dihitung secara berulang hingga kriteria yang keempat. Selanjutnya, kita akan menghitung standar deviasi. Nah, untuk langkah yang pertama, kita menggunakan rumus X min mu pangkat 2. X dikurangi mu-nya dikurung ya, lalu kita dipangkatkan 2 hasilnya nanti. Contohnya seperti ini. Pada bulan Januari 2024, untuk menghitung ini, kita menggunakan rumus 4,2 ini, dikurangi mu-nya, rata-ratanya ini 3,4, dan kemudian hasilnya dikuadratkan 2, maka hasilnya 0,5. Nah, hal itu dilakukan secara berulang pada kriteria-kriteria selanjutnya, yaitu sampai kriteria keempat. Selanjutnya, apabila sudah kita hitung semua per kriterianya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menotalkan hasilnya ini. Kita totalkan, lalu kita rata-rata. Untuk rumus rata-rata tetap, yaitu total dibagi dengan banyak data. Banyak datanya adalah 17, maka untuk mendapatkan nilai ini, yaitu 8,8 dibagi dengan 17, didapatkan hasil 0,6. Hal itu dilakukan secara berulang hingga kriteria yang keempat. Selanjutnya, pada poinnya untuk standar deviasi yang telah kita menghitung dengan step-step yang sebelumnya, yaitu dengan hasil rata-rata yang ini, pada rumus ini, dibagi dengan N-1. Karena N adalah 17 dan dikurang 1, maka hasil ini dibagi dengan 16. Didapatkan hasil 0,7. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang hingga kriteria yang keempat. Selanjutnya, dari perhitungan ini, maka kita akan merekap hasilnya, yaitu rekap hasil standar deviasi dan juga rata-ratanya. Contohnya seperti ini. Untuk standar deviasi pada kriteria yang pertama yaitu 0,7, yang kedua yaitu 72,3, yang ketiga yaitu 80,7 dan 83,06 untuk kriteria yang keempat. Nah, untuk rata-ratanya adalah tabel yang ini. Pada kriteria yang pertama, yaitu senilai 3,4, kriteria yang kedua senilai 299,7, dan kriteria yang ketiga senilai 351,6. Nah, untuk kriteria yang keempat, yaitu senilai 392,9. Baik, setelah kita menghitung di slide sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menghitung batas kontrol bawah dan juga batas kontrol atas. Berikut merupakan rumusnya. Untuk DA menggunakan rumus standar deviasi dibagi dengan rata-rata yang tadi telah kita hitung. Nah, untuk standar deviasinya tadi kita masukkan di sini, rata-rata kita masukkan di sini, sehingga kita bisa menghitung DA ini dengan rumus standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Contohnya seperti ini untuk DA pada input yang pertama atau kriteria yang pertama, yaitu 0,7 dibagi dengan 3,4, maka dihasilkan senilai 0,2. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang hingga input yang keempat. Lalu untuk mencari CL, yaitu dengan cara kita 1 dikurangi degree of accuracy. Karena nilainya ini lebih dari 0,68, maka diketahui K sama dengan 2, sehingga mempengaruhi perhitungan ini BKA dan juga BKB. Contohnya pada rumus ini, teman-teman. Untuk BKA, yaitu rata-rata ditambah dengan K, K-nya kan diketahui 2,
maka 2 dikali standar deviasi. Nah, sebaliknya untuk BKB, yaitu rata-rata dikurangi K, yang tadi kita ketahui bahwa K adalah 2 dikali dengan standar deviasi. Nah, untuk rumus ini diimplementasikan kepada tabel ini. Contohnya seperti ini untuk input yang pertama BKA-nya. Rata-rata yaitu 3,4 ditambah dengan 2 dikali dengan standar deviasinya 0,7. Maka dihasilkan 4,9. Nah, hal itu dilakukan secara berulang hingga input yang keempat. Selanjutnya, untuk batas kontrol bawah, yaitu sesuai dengan rumus ini. Rata-rata yaitu senilai 3,4 dikurangi 2, K-nya kan 2 di sini, dikali dengan standar deviasi yaitu senilai 0,7. Maka didapatkan hasil senilai 2,0. Hal itu dilakukan secara berulang hingga input yang keempat. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan target, yang mana berikut merupakan target sasarannya, terdiri dari 3, yaitu target sasaran akhir dengan nilai puncak yaitu skor 10, target sasaran jangka pendek dengan skor 3, dan nilai produktivitas terendah dengan skor 0. Untuk menentukan target sasaran akhir dengan skor 10 dari nilai skor 10, yaitu batas kontrol atas, yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Sedangkan untuk menentukan sasaran jangka pendek skor 3, nilai pada skor 3 yaitu nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai skor 3 atau nilai rata-rata mu setiap kriteria yang diukur selama 17 bulan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0, nilai pada skor 0, yang merupakan batas bawah atau BKB, yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap produktivitas yang telah dihitung. Setelah itu, kita akan menentukan nilai produktivitas realistis, yang mana nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 hingga 2 dan skor 4 hingga 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus yang ada di bawah ini. Nah, untuk ini, interval 0 hingga 3 yaitu BKA dikurangi BKB dibagi dengan 3. Karena kenapa dibagi 3? Karena skor 3 dikurangi skor 0 hasilnya adalah 3. Nah, begitu pula dengan interval 3 hingga 10. BKA dikurangi BKB dibagi dengan 7. Kenapa dibagi 7? Karena skor 10 dikurangi skor 3 adalah senilai 7. Setelah itu, pada tabel ini kita implementasikan yang telah kita hitung tadi, BKA dan juga BKB kan sudah kita hitung. Nah, selanjutnya kita hanya menginput saja di sini. Lalu untuk interval 3, 0 hingga 3, kita menghitung dengan rumus ini. BKA yaitu 4,9 dikurangi BKB senilai 2,0 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1,0. Nah, untuk untuk interval 3 hingga 10 yaitu dengan BKA senilai 4,9 dikurangi dengan 2,0 dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 0,1. Hal tersebut diimplementasikan hingga input atau kriteria yang keempat. Baik, selanjutnya kita akan menentukan bobot kriteria nih. Yang mana di sini merupakan tingkat prioritas, yaitu kriteria 1 sama penting dibandingkan dengan kriteria 2. Kriteria 2 yaitu kriteria 1 lebih penting dibandingkan dengan kriteria 2. Hal ini sudah ditentukan ya teman-teman. Lalu, dari hasil kuesioner yang ada, kita implementasikan di sini. Karena 1 ini sudah ketentuan secara diagonal ini, kenapa? Karena kriteria 1 bertemu dengan kriteria 1, maka hasilnya 1.
kriteria 2 bertemu dengan kriteria 2, maka hasilnya 1. Sedangkan untuk nilai yang seperti ini, yaitu kebalikannya. Contohnya, kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 2, yang artinya kriteria 1 lebih penting senilai 4 dibandingkan kriteria 2. Maka sebaliknya, untuk kriteria 2 dibandingkan kriteria 1, yaitu 1 per nilainya ini, yaitu 1 per 4 nilainya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga kolom ini terpenuhi, teman-teman. Langkah selanjutnya, setelah kita menginput dan sesuai dengan aturan, yaitu kita mendesimalkan nilainya. Setelah kita desimalkan, kita total, teman-teman. Kita total, maka didapatkan pada kriteria 1 senilai 1,575, kriteria 2 senilai 11,125, dan selanjutnya. Setelah kita total, yaitu setiap angkanya pada tabel ini, kenapa dihasilkan senilai ini? Caranya adalah dengan contoh untuk ini 0,635, yaitu ini dibagi dengan ini hingga seterusnya. Lalu kita mentotalkan setiap ke sampingnya. Kita totalkan, tadi kan setiap ke bawah ya. Nah, ini setiap ke samping kita total. Lalu bagaimana sih caranya kita memperoleh nilai bobot? Nah, di sini didapatkan rumusnya bahwa total dibagi dengan jumlah kriteria. Contohnya pada bobot yang pertama, 0,53 didapat dari mana sih? Yaitu didapat dari 2,131 ini dibagi dengan 4 karena jumlah kriterianya senilai 4. Oke, selanjutnya kita akan menentukan skor dari skala. Namun, sebelum kita menentukan skor dari skala, tentunya kita harus merekap lagi data yang telah kita hitung untuk mempermudah pengambilannya. Nah, data pendukung yang telah dihitung di step sebelumnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah sesuai, maka selanjutnya yaitu data pendukung yang kedua, yaitu terdiri dari BKA, average, BKB, bobot, interval 0 hingga 3, interval 3 hingga 10. Nah, ini kan semua sudah kita hitung tadi, maka hanya dimasukkan saja di sini untuk mempermudah. Selanjutnya, kita akan menentukan skor dari skala per bulannya. Untuk bulan Januari 2024, langkahnya yaitu pertama, kita ambil nilainya ini. Kita kan membuat dulu ya, teman-teman, untuk tabelnya. Lalu pada Januari 2024, pada kriteria pertama itu didapatkan hasil rasionya itu berapa sih? Nah, kita ambil nih dari sini. Pada Januari 2024 pada kriteria 1 yaitu 4,18, 322,54, 367,84 dan 350,14. Setelah itu kita implementasikan BKA yang sudah diketahui di sini. Nah, ini nih. Ini kan BKA-nya, kita tinggal masukkan di sini. Lalu average-nya kita masukkan di sini. BKB-nya kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu, kita akan menghitung di bawahnya BKA, di bawahnya average, di bawahnya BKB ini gimana gitu. Pertama untuk ini yaitu ini kan interval 3 hingga 10, maka pakai rumus yang ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini kan BKA-nya kita sudah tahu ya, 4,94. Nah, gimana sih caranya kita dapat 4,80? Caranya adalah dengan 4,94 kita kurangi dengan nilai 0,14. Maka didapatkan hasilnya 4,80. Nah, untuk selanjutnya yaitu gimana caranya untuk dapat 4,66. Nah, itu sama teman-teman.
dari atasnya, yaitu 4,80 dikurangi 0,14. Hal itu dilakukan hingga sini. Batasnya average ya teman-teman. Dilakukan pada setiap kriterianya. Seperti itu. Lalu untuk di bawahnya average gimana sih? Nah, itu caranya dengan ini, karena intervalnya kan dari 0 hingga 3, yang ini. Maka caranya untuk mendapatkan 3,53 adalah dengan 4,52 dikurangi 0,99. Maka didapatkan hasil 3,53. Untuk mendapatkan 2,54 ini dari mana? Yaitu dari 3,53 dikurangi dengan 0,99. Nah, hal itu dilakukan secara berulang. Pada kriteria 2 ya berarti yang bagian ini. Untuk yang kriteria 3 ya bagian ini. Dan hingga ke kriteria 4. Lalu bagaimana untuk kita menentukan performance? Ini kan kita sudah menentukan ya teman-teman untuk intervalnya dari 0 hingga 10. Nah, tinggal kita isi aja dari 0 hingga 10. Seperti itu. Lalu, untuk kita menentukan skornya itu gimana? Caranya dari nilai ini. Patokannya dari nilai ini sama performance-nya. Contohnya 4,18 atau 4,18. Ini mendekati yang mana? Yaitu mendekati yang ke atas ya, bulat yang ke atas ya. Maka mendekati 4,24. Maka nilainya adalah 5 ini. Lurusnya ini 5. Maka di sini skornya adalah senilai 5. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pada kriteria 2, yaitu 322,54. Nah, itu juga di sini didapatkan. Yaitu dari 322,54 mendekati angka 2, seperti itu. Selanjutnya pada bobot kita tinggal memasukkan dari data yang telah kita hitung tadi yang sudah ada di rekapan sini. Untuk bobotnya ini kita tinggal masukkan di sini. Lalu untuk kita mengetahui value-nya bagaimana, yaitu dengan rumus skor dikali dengan bobot. Contohnya ini 5 dikali 0,53, maka didapatkan hasil 2,66. Hal itu dilakukan secara berulang. Selanjutnya untuk total value, yaitu value-nya ini ditambahkan semua sehingga didapatkan 3,60. Nah, cara yang telah saya jelaskan tadi kita implementasikan baik di bulan Maret 2024, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari pada 2025, lalu Maret 2025, April hingga Mei 2025. Setelah kita menghitung dan mendapatkan total value pada setiap bulan yang ada atau bulan pada 17 periode, selanjutnya kita akan data hasil pencapaian kerja yang mana didapat dari perhitungan total value yang kita hitung tadi per setiap bulannya. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini. Nah, setelah itu kita akan mengimplementasikan data pencapaian kerja ini menjadi grafik pencapaian kerja seperti ini. Langkah akhir kita akan menentukan indeks produktivitas total, yaitu dengan rumus IP sama dengan indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya, lalu dibagi dengan indikator performansi periode sebelumnya. Contohnya seperti ini. Pada indikator performansi saat ini dan sebelumnya, ini merupakan data yang mengalami peningkatan. Di sini yaitu Februari pada nilai 5,854 mengalami peningkatan pada Maret yaitu senilai 9,493. Nah, untuk mengetahui indeks produktivitasnya yaitu dengan rumus ini
dikurangi dengan nilai ini, lalu dibagi dengan nilai ini. Contoh, 9,493 dikurangi dengan 5,854 dibagi dengan 5,854. Maka didapatkan hasil 0,62. Maka didapatkan IP Maret pada 2024 yaitu senilai 0,62. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang pada data-data yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil dari perhitungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya indeks produktivitas atau IP mengalami fluktuasi sepanjang Maret 2024 hingga bulan Mei 2025, yang mana nilai tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2024 sebesar 4,96. Sementara nilai terendah tercatat pada bulan Agustus 2024 sebesar 0,29. Secara umum IP cenderung rendah dan juga tidak stabil. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem kerja agar produktivitas tetap terjaga dan juga konsisten. Namun, tentunya dari penulis memiliki saran, yaitu saya sendiri memiliki saran untuk perusahaan disarankan memperkuat kontrol mutu bahan baku, pelatihan yang intensif pada karyawan, serta disiplin dalam preventive maintenance, audit energi berkala, dan penggunaan mesin hemat energi juga perlu diterapkan. Metode OMAX direkomendasikan untuk memantau produktivitas secara real time dan mendukung penurunan pada kinerja. Terima kasih. Kini saatnya kita berbenah dan bergerak menuju efisiensi kerja yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.